Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya dan diberikan kekuatan untuk terus berjuang agar cita-cita kalian tercapai. Oke teman-teman, hari ini saya Abdul Salam. Ini pertemuan pertama kita akan memberikan materi tentang pengantar koperasi dan UMKM di Indonesia. Namun sebelum itu, kalian tentunya telah membaca RPS, kemudian di sana ada lebih kurang 16 kali pertemuan, dan Bapak minta kepada teman-teman dan dukungannya untuk sama-sama berkontribusi dalam materi-materi di mata kuliah ini. Oke, baik. Berikutnya teman-teman, hari ini kita harus tahu dulu sebelum kita memahami dan melanjutkan topik ini. Yang pertama adalah apa sih tujuan dari pembelajaran ini, di mana tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep koperasi, konsep sejarah koperasi dalam kehidupan. Oke, ini juga koperasi punya moto teman-teman ya, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, moto inilah yang kemudian menjiwai koperasi Indonesia semakin luas, terutama perkembangan yang signifikan di era-era Orde Baru teman-teman. Dan sekarang koperasi telah berusaha dan berkembang juga dengan pesatnya sehingga mampu melayani kebutuhan anggotanya. Sebelum kita mulai, marilah kita simak dulu sedikit tentang siapa sih dosen pengajar atau dosen pengampu MK ini, yaitu Bapak Abdul Salam. Nah, Bapak Abdul Salam berpengalaman manajerial dan profesional dalam berbagai perusahaan berskala lokal, nasional, dan internasional seperti Pala Express, Kurir Kargo, dan logistik domestik dan internasional, kemudian Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri Tbk, Bank Danamon Indonesia, Bank CIMB Niaga, dan lain-lain sebagainya. Bahkan Bapak pernah juga di dunia properti. Dengan bekal ilmu tersebut diharapkan Bapak bisa mentransformasikan sekaligus mengkaitkan materi-materi dalam mata kuliah ini dengan pengalaman praktis. Oleh karena demikian, Bapak sebelum kuliah punya pengalaman kerja lebih dari 9 tahun, terutama tersebar di DKI Jakarta dan sekitarnya. Alamat Bapak bisa dikunjungi di Baiti Jannati, kemudian profil pendidikan S1 di UIN Malang, konsentrasi manajemen keuangan, kemudian S2 di Trisakti, konsentrasi manajemen keuangan, dan di bawahnya ada nomor HP, silakan dicatat dan dihubungi jika suatu-suatu butuh konsultasi teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara tentang koperasi Indonesia. Nah, sejarah koperasi di Indonesia tentu tidak terlepas dari koperasi yang ada di benua biru atau di Eropa. Indonesia sendiri pada saat sebelum merdeka, perkembangan koperasi mulai masuk ke dalam lingkungan masyarakat Indonesia karena Indonesia dijajah oleh Hindia Belanda, sehingga ideologi Pancasila selaras dengan ideologi dalam koperasi. Oleh karena demikian, koperasi punya jiwa gotong royong, dan jiwa gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia teman-teman. Kemudian berbicara tentang koperasi, bermula dari terjadinya revolusi Inggris yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat banyak ditemukan mesin-mesin baru.
Dalam konteks ini adalah revolusi industri ya. Kemudian untuk mengurangi beban kehidupan karena beratnya kebutuhan sehari-hari, maka beberapa orang di Rochdale berusaha untuk membuat usaha untuk kepentingan bersama. Inilah yang menjadi cikal bakal dari koperasi modern. Berikut skema yang mudah-mudahan teman-teman bisa melihat dan memahaminya. Di sini ada revolusi industri melahirkan banyak ditemukan mesin-mesin baru pengganti tenaga mesin, tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat, seperti meningkatnya pengangguran, semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-hari karena yang tadinya pekerja menjadi penganggur, kemudian jeratan lintah darah yang semula mereka punya penghasilan, sekarang mereka tidak dapat penghasilan sehingga mereka mengandalkan biaya hidupnya dari hutang. Dan hutang ini menimbulkan jeratan bagi masyarakat di sana. Kemudian tepatnya tanggal 21 Desember 1844 di kota Rochdale dibentuklah badan usaha yang dapat membantu masyarakat tersebut. Badan usaha ini dipelopori oleh Charles Ward, William Kings, Robert Owen, ditambah 28 orang ternama lainnya yang menjadi pionir lahirnya koperasi di Indonesia. Lahirnya koperasi di Eropa sana, dan ini mempengaruhi juga koperasi di Indonesia. Kemudian sebelum kita lanjut, kita harus pahami bahwa koperasi di koperasi itu sendiri kita harus pahami terkait dengan pengertiannya, baik secara etimologi ataupun secara bahasanya. Secara etimologi, kata koperasi berasal dari kata cooperation, berarti bekerja sama-sama, bersama-sama, atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Bersama, operation, bekerja berusaha bersama. Jadi ada berasal dari dua kata ini. Ini berasal dari bahasa Inggris, dan tentu ini menjadi sebuah domain dalam koperasi modern. Konsep ini juga sejalan dengan jiwa gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia, karena di Indonesia tipe masyarakatnya adalah tradisionalis yang bekerja berkelompok, bergotong royong, membangun pertanian, irigasi, dan lain sebagainya. Nah, jiwa-jiwa inilah yang sebetulnya menjadi cikal bakal lahirnya koperasi Indonesia dan dengan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian berikutnya, Indonesia juga pernah sejak era kemerdekaan mengeluarkan Undang-Undang Koperasi tahun 1967, kemudian diperbarui sampai saat ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Ini menjadi landasan koperasi yang dipakai sebagai landasan operasionalnya. Kemudian koperasi dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari koperasi itu? Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari koperasi memajukan kesejahteraan anggota, mencarakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Landasan koperasi di sini ada landasan ideal Pancasila, landasan struktural Undang-Undang 45, pasal 33 ayat 1, landasan operasional Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Apa sih yang kita ketahui tentang prinsip koperasi? Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah
keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan, perkooperasian, kerjasama antar koperasi. Perangkat koperasi sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang tahun nomor 5 tahun 1992 ada rapat pengurus, rapat anggota, rapat pengurus dan pengawas. Kemudian permodalan koperasi, berbicara tentang permodalan koperasi ada dua jenis. Di sini ada modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan atau dari dana hibah. Nah, kemudian teman-teman kita bicara juga terkait dengan jenis-jenis koperasi. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Artinya jenis-jenis koperasi ini dibagi sesuai dengan jenis usahanya. Oleh karena itu koperasi dalam konteks ini lebih spesifik sesuai dengan core bisnis dari koperasi itu. Kemudian saat ini pun mulai berkembang jenis-jenis koperasi yang seperti di slide berikutnya, bahwa di situ ada single purpose. Ada usaha koperasi yang satu jenis usaha, misalkan koperasi konsumsi atau koperasi simpan pinjam. Kemudian yang kedua ada multi purpose, serba usaha, dari usaha lebih dari satu usaha atau gabungan dari beberapa jenis usaha koperasi. Oleh karena gabungan dari beberapa jenis usaha koperasi ini, tentu koperasi dalam konteks yang kedua multi purpose atau serba usaha ini mempunyai jaringan yang istilahnya yang banyak melibatkan anggota-anggota dan lebih banyak juga melayani kebutuhan para anggotanya, sehingga diharapkan koperasi yang seperti ini mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum lainnya seperti perbankan ataupun jasa keuangan lainnya. Sehingga koperasi Indonesia bisa lebih tangguh dan kokoh. Berikutnya bahwa kita juga bicara terkait dengan bagaimana sih cara mendirikan koperasi itu. Mendirikan koperasi itu harus memiliki 20 anggota. Koperasi yang paling awal dan yang paling bawah adalah koperasi primer. Ingat, bagaimana cara mendirikan koperasi itu, apa tahap-tahapnya. Yang pertama adalah pengumpulan anggota, 20 anggota minimal. Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi, kemudian ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian setelah itu koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu, lalu minta izin dari negara melalui akta perizinan yang dibuat di depan notaris, kemudian dikirim ke Kemenkumham untuk mendapatkan izin dari pendirian koperasi itu, atau di pengadilan kalau koperasi itu bersifat koperasi di tingkat yang paling bawah atau koperasi yang sederhana. Kemudian ada koperasi sekunder. Adalah koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi primer. Koperasi sekunder ini biasanya koperasi yang skup usahanya itu bisa lebih luas. Tentu di desa juga ada koperasi yang unit desa. Ini juga bagian dari perluasan perkembangan sejarah koperasi Indonesia. Di Indonesia dengan negara kepulauan yang luas kepulauannya itu lebih kecil dibandingkan luas lautannya, sehingga potensi di tiap daerah itu cenderung berbeda-beda dan beraneka ragam. Oleh karena demikian, maka perlu ada koperasi di tingkat unit desa untuk mengakomodir sumber daya dan kemajuan di daerah-daerah tersebut. Koperasi unit desa juga sangat berkembang pada saat era Orde Baru, dan saat ini kita lihat juga di sekitar kita di Sumbawa misalkan ada beberapa koperasi yang telah mati suri dan ditinggalkan oleh anggotanya. Pertanyaannya, kemana mereka beralih dari para anggota koperasi ini? Apakah
SDM koperasi tidak mumpuni, atau lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu kita jawab hari ini, bahwa pemahaman terhadap koperasi ini menjadi PR bagi kita semua, dan tanggung jawab kita semua juga untuk menghidupkan kembali lagi koperasi ini. Karena bagi kita koperasi itu adalah bagian dari jiwa bangsa Indonesia, jiwa gotong royongnya. Oleh karena itu, kemajuan koperasi harus kita dukung bersama. Koperasi memiliki kegiatan utama, kepala desa bikin utama, misalkan di bidang keperluan pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Misalkan menjual cangkul, alat pertanian, kemudian melakukan juga pembelian dari hasil pertanian, dari hasil produksi dari petani tersebut, sehingga ada rantai yang tidak terputus di sini. Dengan begitu, kesejahteraan anggota dalam koperasi itu bisa diwujudkan. Namun fenomena lain yang terjadi di sekitar kita, bahwa koperasi telah menjadi kehilangan arahnya, dan ini menjadi PR kita semua mencarikan solusinya. Kemudian, koperasi Indonesia memiliki beberapa lambang yang memiliki arti dan filosofi yang sangat luar biasa, dan ini menjadi pola-pola kunci yang bisa kita kembangkan untuk memajukan koperasi di hari-hari ke depannya. Makna rantai mengembangkan persahabatan yang kokoh. Bayangkan ketika anggota dalam koperasi itu punya sahabat yang kokoh, maka koperasi itu bisa secepatnya akan mandiri, maju, dan sejahtera. Kemudian roda gigi menggambarkan upaya yang keras yang ditempuh secara menerus. Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi itu. Kemudian timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi. Bintang dalam perisai artinya Pancasila merupakan landasan ideal koperasi. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berdasarkan koperasi Indonesia, menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia, berani dan suci. Tentunya lambang ini harus dipahami dan dijiwai dalam kehidupan perkoperasian sehari-hari, dan karena itu ini menjadi jiwa dalam implementasi para insan-insan koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, terlepas dari banyaknya koperasi yang mati suri akhir ini juga menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus mencari tahu apakah permasalahan yang ada pada rantai pasoknya, proses produksinya, proses transformasi teknologinya, proses transformasi pengetahuan tentang koperasi, modal sosial koperasi yang sudah luar biasa banyak, atau tata kelola yang baik dan benar di koperasi itu yang bermasalah, atau aturan-aturan yang tentang koperasi ini tidak seketat di lembaga lainnya seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya, yang tentunya lembaga itu saat ini menjadi poros bagi perekonomian Indonesia. Dan kita juga perlu mendukung bahwa koperasi Indonesia sesuai dengan sejarahnya tadi seharusnya itu menjadi modal bagi kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Ini lambang koperasi yang dibuat pada era-era Orde Baru, dan nuansa koperasi ini sangat relevan dengan kemajuan zaman dan revolusi digital saat itu. Berikutnya, koperasi juga punya beberapa bentuk usaha dan tingkatan koperasi juga, mulai dari tingkatan nasional ya, ada koperasi tingkat nasional, ada koperasi tingkat provinsi, kemudian ada koperasi tingkat kabupaten, atau bahkan koperasi tingkat desa tadi. Bahkan di tingkat sekolah pun ada koperasi, yang kemudian koperasi di sekolah punya ciri khas tersendiri.
Begitu juga koperasi di setiap instansi terkait di level pusat sampai ke daerah itu punya koperasi. Nah, dalam konteks ini kita harus pahami bahwa koperasi di sekolah mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, anggotanya siswa yang belum dewasa, tidak berbadan hukum, kegiatan menjual memberikan jasa yang dibutuhkan siswa di sekolah, pengurusnya adalah siswa sekolah. Begitu juga dalam konteks koperasi di kampus, mereka adalah mahasiswa, anggotanya tidak berbadan hukum atau berbadan hukum. Di kegiatannya menjual dan memberikan jasa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, pengurusnya adalah para mahasiswa. Berikutnya ada di koperasi sekolah, modalnya berupa dari seluruh anggota atau seluruh siswa di sekolah itu. Kemudian tujuan dari koperasi sekolah adalah membina disiplin dan pengetahuan koperasi pada siswa. Pertanyaannya, apakah hari ini koperasi siswa itu masih relevan dengan kondisi yang serba digital hari ini? Sangat relevan sekali. Jadi kita bisa membuat inovasi-inovasi baru terkait dengan pelayanan koperasi ini. Apakah kita bisa adopsi sistem berbasiskan Android yang secara real time melayani kebutuhan para anggotanya? Bisa saja. Ini tergantung kemauan dan kerjasama kita sesuai dengan pengertian dari koperasi itu sendiri. Koperasi sekolah memiliki kegiatan toko, kantin, fotokopi. Bentuk koperasi sekolah ada koperasi primer, anggotanya siswa yang belum dewasa. Kenapa koperasi primer? Karena koperasi di sekolah itu sifatnya adalah koperasi yang tidak memproduksi, hanya bergerak di bidang jasa, menjual beli barang. Kalau dia ada produksinya, maka itu bisa dikategorikan dia bergerak di dua bentuk koperasi. Ada bentuk primernya dan ada bentuk sekundernya. Sekunder inilah yang kategori koperasi berproduksi, dan disitu sekaligus sebagai koperasi primer. Kemudian berakhirnya keanggotaan koperasi di sekolah atau di kampus, lulus sekolah, pindah sekolah, atau meninggal dunia. Kemudian koperasi sekolah pengurusnya 3-5 orang, yang memberikan saran diminta atau tidak adalah penasihat atau pembina. Yang menjadi penasihat adalah guru, kepala sekolah. Yang menjadi pengurus koperasi sekolah adalah siswa yang dipilih oleh rapat anggota. Hak anggota koperasi sekolah adalah mendapat pelayanan yang sama. Begitu juga koperasi di kampus, teman-teman. Ini menjadi awal dan dorongan bagi kalian semua untuk membentuk sebuah koperasi dengan segera, karena koperasi menjadi bagian dari proses teman-teman mengasah kemampuan teman-teman untuk melayani kebutuhan para anggotanya. Kemudian berikutnya beberapa soal latihan yang harus dikerjakan dan dikumpulkan nantinya, yang sesuai dengan konteks pada bab atau pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah jelaskan tentang sejarah koperasi Indonesia tadi. Kemudian bagaimana bentuk usaha koperasi, apa pendapat Anda tentang kemajuan koperasi saat ini. Mungkin sekilas bahwa sejarah koperasi Indonesia itu punya dampak yang khas terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Kalau sekiranya koperasi itu kuat, tentu saja perekonomian Indonesia akan semakin kuat. Namun sayangnya koperasi hari ini belum begitu mengakar di masyarakat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada kelebihan mungkin mohon dimaafkan, jika ada kekurangan juga mohon dimaafkan ya. Ikuti Instagram Bapak atau di line in, atau kalau ada kendala tugas bisa dikirim melalui email ini, abdul.salam2081 ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini.
Ya, kalau sekiranya ada yang ditanyakan silahkan kita diskusikan di WA grup. Yang lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.